memperingati HUT pekabaran Injil di tanah Papua tanggal 5 Februari 1855. Marilah kita menoleh ke belakang sejenak, mengikuti perjalanan Geisler dan Otto dari Berlin, Nederland ke Batavia hingga Mansinam. Pada tanggal 25 April 1852, Geisler dan salah seorang rekan yang disiapkan Gosner, yakni Schneider, berangkat ke Hersman bersama dengan pendeta Oge Heldring, dan di sana mereka tinggal 2 bulan. Pendeta Oge Heldring adalah seorang penggerak di bidang misi sending ke daerah-daerah bangsa kafir. Kemudian mereka bertemu pula dengan seorang rekan misionaris, Karel William Otto, yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Oge Heldring. Dan pada malam tanggal 26 Juni 1855 telah diutus menumpang kapal Abel Tasman dan berangkat ke Rotterdam menuju Batavia. Tetapi sebelum mereka naik kapal Abel Tasman, mereka bersama-sama berdoa dan menyerahkan diri mereka dengan sukacita ke dalam pemeliharaan kuasa tangan Tuhan. Pada tanggal 7 Oktober 1852, mereka tiba dengan selamat aman di tanah Batavia, di Batavia, tanah Jawa. Karel William Otto dan Johann Gottlob Geisler yang akan meneruskan perjalanan ke tempat tujuan, dan kerinduan mereka harus bersabar selama 1,5 tahun. Dan kesabaran kesetiaan mereka di sini diuji oleh Tuhan. Di samping itu perlahan mereka menyesuaikan diri dengan iklim negeri tropik. Karenanya Johann Gottlob Geisler membuka dan memimpin suatu sekolah rakyat di pusat misi Belanda bagi penduduk pribumi di Batavia. Pada bulan April 1854 terbuka jalan Tuhan, suatu kemungkinan untuk menggapai tanah kerinduan mereka, yaitu tanah Papua. Di Batavia ada seorang saudagar muda namanya Ring, pemimpin dan pendiri perhimpunan misi, memberi informasi bahwa pulau kecil Mansinam yang dekat dengan daratan Manokwari, penduduknya ramah, terbuka. Namun di sini sebenarnya kala itu tanah Papua penduduknya hidup tertutup, dianggap buas dan menolak orang asing. Penduduk dari daratan Tore Manokwari mengakui Sultan dari Tidore yang di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda rupanya tidak keberatan bila misionaris Kristen datang ke Mansinam, Papua. Begitu surat jalan dari pemerintah Belanda yang sampai ke Ternate, Otto dan Geisler sangat bersuka cita atas berita keberangkatan ke Papua. Geisler menulis dalam suratnya kepada Gosner sebagai berikut: "Terpujilah Tuhan, sehingga waktunya telah tiba yang telah lama kami menantikan. Kami akan berangkat ke suatu tempat di mana belum ada seorang misionaris datang dan tinggal. Karenanya kami tidak dapat mengharapkan perlindungan dari Dia yang telah bersabda, Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Perpisahan dan mereka meninggalkan Batavia pada tanggal 9 Mei 1854. Dan akhirnya 30 Mei 1854 mereka tiba di Ternate dan diterima dengan sangat ramah oleh pendeta J.E. Hofecker dan istri yang sejak tahun 1833 sebagai pendeta jemaat Protestan yang kecil di situ, serta tinggal bersama di rumahnya. Di sana mereka belajar dan memperdalam bahasa Melayu, serta belajar mengkaji berbagai informasi tentang situasi dan kondisi Papua, dan harus bersabar menunggu selama 1,5 tahun. Sesudah itu, Residen Belanda C. Bosecker dari Ternate diharapkan dapat menolong untuk perjalanan ke Papua.
Rekan-rekan misionaris di Batavia mengirimkan 200 gulden kepada mereka. Seorang guru Wehker dari Ternate yang sangat kagum merelakan putranya yang bernama Fritz berusia 12 tahun untuk menjadi pelayan bagi mereka. Mereka diperbolehkan membawa barang-barang sebanyak yang mereka butuhkan. Perjalanan itu mereka dibekali beberapa ekor sapi, ayam, bebek, dan angsa. Mereka kemudian menerima surat jalan dari Sultan Tidore yang dogmanya Islam. Di saat Residen Belanda menjelaskan kepada Sultan bahwa Otto dan Geisler mereka adalah peneliti alam, tetapi Sultan yang sudah lama mengetahui identitas mereka berkata, mereka kan misionaris pekabaran Injil. Jangan merubah status mereka. Biarkan mereka menyebarkan kekristenan mereka. Maka Sultan memberikan surat izin bagi mereka, bahkan memerintahkan kepada para kepala suku untuk melindungi dan menolong mereka jika mereka kekurangan makanan. Pada tanggal 12 Januari 1855, bertolaklah mereka dari dermaga Ternate menumpang kapal Ternate menuju pulau tujuan mereka Mansinam. Dan ketika menunggu pelayaran selama 25 hari, pada tanggal 5 Februari 1855, kapal Ternate membuang sauhnya di depan pulau Mansinam, Manansbari. Dalam agenda harian, Geisler menulis kepada Gosner demikian, Anda tidak dapat membayangkan betapa besarnya rasa sukacita kami pada saat akhirnya dapat melihat tanah tujuan kami. Minggu pagi sending sauh dibuang untuk berlabuh di Teluk Doreri. Matahari terbit dengan indahnya. Ya, semoga matahari sebenarnya, yaitu rahmat Tuhan yang menyinari kami dan orang-orang kafir yang malang itu, yang telah sekian lamanya merana di dalam kegelapan. Semoga Sang Gembala setia mengumpulkan mereka di bawah tongkat gembalaannya yang lembut. Sekoci pertama yang menuju daratan membawa kedua orang penginjil itu ke daratan Mansinam pada pagi hari. Sebagaimana tindakan terakhir mereka lakukan saat berangkat dari Eropa, berdoa, maka masuk ke dalam semak-semak berlutut dan mencurahkan isi hati mereka. Dalam nama Bapa, kami menginjak kaki di tanah ini. Mereka memohon kepada Tuhan Allah untuk memperoleh kekuatan hikmat dan terang agar dapat memulai misi pekabaran Injil dengan baik. Tentang reaksi dan respon atau penerimaan penduduk pulau Manansbari atau Mansinam kurang disentil FC Kama. Ajaib di mata kita, Jakarta BPK 1981 halaman 87. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tuhan memberkati.